Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pertemuan kali ini dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, untuk materi kali ini adalah tentang pemahaman tipe data, variabel, dan operator dengan menggunakan flowchart. Artinya bahwa nanti kita akan mempelajari bahwa ada yang namanya tipe data dalam pemrograman dalam bahasa C++ dan algoritma. Nah, itu sebagai standar yang akan digunakan pada saat Anda ingin membuat program dalam C++. Begitu pula ada variabel dan operator yang akan digunakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memetakan algoritma itu dalam bentuk flowchart. Setelah itu bisa dikembangkan lagi ke dalam bentuk pseudocode. Setelah itu baru ke bahasa pemrograman. Tapi untuk kali ini hanya sampai di pseudocode saja atau di flowchart saja. Untuk bahasa pemrogramannya mungkin di lain kesempatan setelah Anda sudah memahami tahapan-tahapannya, baru kita akan bagaimana membuat programnya. Baik, kita mulai. Apa itu tipe data dalam bahasa pemrograman? Dalam bahasa pemrograman, tipe data itu secara logika kita tuh sebetulnya dia adalah sebuah jenis, suatu jenis tertentu yang memiliki karakteristik sendiri. Di sini kita coba sampaikan. Oke, tipe data adalah jenis data berdasarkan isi dan sifatnya. Dalam logika kita, tipe data adalah jenis dari suatu yang dapat dimasukkan dalam suatu tempat berdasarkan jenis dan sifatnya. Artinya gini, kita sebagai makhluk hidup, terutama manusia, itu pasti punya jenis, berbeda jenis antara satu dengan yang lainnya. Di dunia ini mungkin baru ada yang kita ketahui itu dua jenis. Yang pertama adalah jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, dua jenis ini pasti punya karakteristik yang berbeda dan sifatnya pun berbeda. Begitu juga dalam bahasa pemrograman. Dia juga harus memiliki jenis data. Masing-masing data itu mempunyai karakteristik masing-masing. Sama seperti kita bahwa laki-laki dan perempuan itu pasti akan berbeda. Jenisnya, bentuknya, dan sifatnya. Dan dalam pemrograman juga ada yang namanya tipe data. Jadi itu ya, logikanya itu jenis. Arti kata kalau udah jenis, maka dia akan mempunyai ciri masing-masing. Tidak mungkin tertukar antara satu jenis dengan jenis yang lain. Kita dalam tipe data, dalam bahasa C++ itu mengenal ada beberapa tipe data. Yang pertama adalah bilangan bulat atau biasa disebut sebagai integer. Bilangan bulat biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang utuh tanpa membutuhkan ketelitian nilai. Gini, maksudnya utuh tuh dia tidak terpecah atau dia tidak mengandung koma di belakangnya. Jadi utuh, misalkan angka utuh 1 sampai 0 misalkan. Dan juga kombinasi 1 sama dengan 0, 1 dengan 3 itu utuh. Jadi tidak ada lagi satu nilai yang membuat dia lebih presisi. Contohnya misalkan 4,2, nah itu adalah bukan tipe data integer. Itu adalah tipe data di luar tipe data integer. Mungkin berikutnya nanti akan dijelaskan. Ya, jadi itu ya, tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Namanya bilangan bulat adalah bilangan yang tidak terpecah, bulat. 1, 2, 13, 78, dan sebagainya. Berikutnya juga ada namanya bilangan real atau floating point. Biasa kita menyebutnya adalah angka desimal atau bilangan desimal. Dalam bahasa pemrograman disebut sebagai floating point atau tipe data float. Nah, itu yang biasa nanti dideklarasikannya bentuknya seperti itu, namanya float. Itulah bahwa itu bilangan real.
Apa itu bilangan real? Bilangan real biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang membutuhkan ketelitian dengan adanya nilai di belakang koma. Ada nilai di belakang komanya yang membuat dia lebih presisi, lebih teliti. Jadi tidak hanya angka puluhan satuan dan ratusan, atau ratusan puluhan satuan, atau ribuan ratusan puluhan satuan, tapi ada lagi di belakang koma. Bentuknya bisa 2 digit, 3 digit, 4 digit, sesuai dengan uh, kemampuan dari si tipe data real ini menampung. Kayak float, mungkin dia berapa bit, maka dia bisa menampung berapa presisi datanya, presisi angkanya, itu nanti bisa dilihat. Berikutnya ada yang namanya tipe data karakter. Kita tahu karakter itu adalah bukan sebuah bilangan non-numerik. Dia bukan numerik, dia juga bukan angka, pasti dia bentuknya adalah karakter. Karakter biasa ditulis char, merupakan tipe data untuk menyimpan sebuah karakter atau gabungan karakter yang merepresentasikan sebuah standar pengkodean. Artinya gini, bahwa karakter ini bentuknya bisa alfabet, 1A sampai Z, atau dengan simbol. Nah, simbol-simbol dan huruf-huruf ini sudah ada standarnya. Arti kata kita tidak menggunakan karakter yang lain. Contohnya karakter misalkan di luar alfabetis, kita menggunakan huruf kanji atau huruf, nah itu tidak diterima, tidak bisa dikenali oleh si bahasa pemrograman, tapi adalah karakter yang sudah terstandar melalui standarisasi ASCII, Association Standard Coding Integrated International, kalau nggak salah itu. Nah, itu sudah ada standarnya, dari mulai bentuknya alfabet sampai simbol yang bisa sudah di standarisasi oleh badan tersebut. Nah, itu ada bilangan bulat, bilangan real, bilangan karakter. Nah, berikutnya ada bilangan apa? Tipe data string. Nah, tipe data string ini berbeda dengan karakter. Ya, kalau karakter tadi hanya merupakan data menyimpan sebuah. Tapi kalau string adalah tipe data berupa kumpulan karakter yang berada dalam dua tanda petik. Artinya dia dibentuk bisa lebih dari satu karakter, bisa kata, bisa kalimat. Itu dideklarasikan nanti berdata karakter string. Nah, ini kalau Anda menggunakan karakter, maka dia akan membaca hanya satu karakter saja, satu huruf saja yang depan. Tapi kalau string dia bisa membaca seluruhnya. Anda nulis misalkan nama, tulis namanya misalkan Muhammad Gibran misalkan. Nah, maka kalau dengan menggunakan tipe data string, si Muhammad Gibran akan terbaca seluruhnya. Tapi kalau menggunakan karakter, yang akan ditampilkan hanya huruf awalnya saja, M. Itu perbedaannya. Selain 4 tipe data ini, apalagi ada yang namanya tipe data boolean. Nah, tipe data ini sebetulnya bisa kita deklarasikan di awal kalau memang membutuhkan, atau dia ada di dalam sebuah proses. Biasanya karena boolean itu adalah merupakan sebuah tipe data untuk menyatakan pernyataan benar atau salah, maka kita bisa tanpa harus kita deklarasikan tipe data ini pun sebetulnya dalam proses di program itu ada yang namanya bagaimana kita menentukan misalkan hubungan relasional antara satu variabel dengan variabel lain, misalkan satu nilai dengan nilai lain. Nah, tipe data boolean ini akan langsung bisa terkonversi bentuknya tanpa harus kita deklarasikan, tapi juga bisa kita deklarasikan lebih dulu bahwa ada tipe data boolean untuk mengeksekusi sebuah proses di mana proses itu bisa kita nyatakan selesai atau tidak berdasarkan tipe data boolean yang kita deklarasikan di awal. Oke, kira-kira itu ada 5 tipe data yang akan kalian harus pahami dan kalian harus ingat tentang karakteristik dari setiap tipe data.
integer seperti apa, floating point seperti apa, karakter seperti apa, string seperti apa, boolean seperti apa. Itu wajib, karena kalau kita tidak tahu, kita akan kesulitan pada saat kita nanti ingin memproses sebuah data dan ingin menghasilkan data dengan karakteristik tertentu. Oke, selanjutnya adalah selain tipe data, ada yang namanya variabel. Kenapa ada variabel? Apa itu variabel? Tadi kalau Bapak sudah sampaikan bahwa tipe data adalah jenis dari sebuah data. Dalam ke apa namanya logika kita, kalau jenis maka kalau dalam kita sebagai manusia itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, apakah cukup dengan dua jenis, hanya memberikan jenis saja? Ternyata tidak cukup. Kenapa? Dalam dunia nyata pun mungkin nggak Anda bisa berkomunikasi dengan orang atau uh, jenis tertentu orang, misalkan dia laki-laki atau perempuan, tanpa Anda punya mengetahui namanya. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang, dengan orang seperti itu, misalnya tidak punya nama, kalian juga tidak punya nama, karena tidak ada nama, misalkan ditetapkan hanya misalkan cukup dengan jenis saja. Nah, variabel pun sama seperti itu. Dia adalah sebuah wadah untuk mengetahui tentang si isinya sesuai dengan tipe datanya. Maka pemrograman juga butuh nama sebetulnya dalam untuk dapat dipanggil dan untuk melakukan prosesnya, untuk dipanggil, untuk dimasukkan dan lain sebagainya. Karena variabel merupakan tempat untuk menyimpan data dengan tipe tertentu yang isinya bisa diubah-ubah sesuai dengan tipenya. Setiap variabel hanya dapat menyimpan satu buah nilai. Artinya apa? Kalau kita tadi tahu mengetahui jenis dari data tersebut, maka kita juga butuh nama dari data tersebut. Agar apa? Agar bisa dipanggil oleh program untuk diproses. Nah, isi dari data variabel ini akan bergantung pada tipenya atau tipe datanya. Misalkan Anda menentukan sebuah tipe datanya bahwa variabel ini tipe datanya integer, maka yang bisa dia terima, bisa diisi dalam nama variabel ini adalah seluruh tipe data integer. Begitu pula tipe data float, begitu pula karakter, begitu pula string. Nah, jadi tipe data itu menentukan isi dari nilai variabel. Variabelnya adalah sebuah nama, sama seperti kita. Kita punya nama. Kamu bisa manggil saya Bapak sebagai dengan nama Bapak. Bapak juga bisa memanggil kamu karena kamu punya nama, punya variabel nama di sana. Nah, setiap variabel, isi variabel akan berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Nah, logika variabel seperti ini. Dan logika kita dapat, misalkan variabel itu dalam implementasinya atau penggunaan seperti apa sih gitu ya. Karena dia sebuah wadah yang bisa diisi dengan tipe tertentu, maka logika kita bahwa bayangkan variabel itu sebuah tempat, wadah yang bisa diisi dengan sesuatu yang jenisnya tertentu, sesuai dengan tipenya, sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau variabel itu bertipe data integer, maka dia bisa diisi dengan data yang bertipe integer. Nah, tadi juga ada disebut bahwa variabel itu bisa diubah-ubah. Kenapa bisa diubah-ubah? Karena dia sifatnya terbuka. Variabel itu bisa terbuka. Bukan berarti misalkan kalau nama bisa diubah, ya sebetulnya juga bisa. Anda mengubah nama Anda juga bisa. Kan Anda bisa sekarang namanya misalkan Muhammad Sofyan, setelah besar ternyata setelah besar ada yang mengubah nama, jadi ditambah misalkan atau Muhammad Agri ya, seperti itu bisa sama dengan variabel, walaupun nama dalam bahasa logika kita adalah biasanya tidak berubah, tapi kalau di variabel juga tidak berubah, yang berubah hanya isinya saja.
Contohnya di sini ada 32, ada 45,67 itu salah satu jenis data. 32 kita tahu ada dia jenis datanya berarti integer. Kalau 45,67 maka tipe datanya adalah float atau floating point atau bilangan real. Ini kita sebut wadah. Oke. Misalkan kalian ingin mencoba apakah benar tipe data itu isi variabel kita bisa berubah. Kita bisa ilustrasikan. Misal kita punya sebuah variabel bentuk wadah untuk bilangan bulat lah. Misalnya kita tentukan bahwa wadah itu untuk bilangan bulat, maka yang bisa diterima data wadah itu adalah bilangan bulat. Nah, kita coba membuat sebuah wadah dengan uh, tipe atau jenisnya bilangan bulat, ya. Oke. Setelah itu lalu kita mengisi wadah tersebut dengan bilangan bulat berapapun. Di sini contohkan 13 misalkan. Itu bilangan bulat. Pastikan itu bilangan bulat. Kalau itu yakin bilangan bulat, maka isikan ke dalam wadah yang kita punya tadi. Wadahnya namanya bilangan bulat. Ya, diisi. Nah, jadi wadah ini memiliki nilai. Tadinya kosong, sekarang karena kita sudah mengisi dengan sebuah bilangan, dia masuk dalam wadah tersebut, jadilah variabel dengan mempunyai nilai dari sebuah bilangan. Nah, maka tadi karena sudah diisi dengan tipe yang sesuai dengan jenis datanya, maka kalau kita panggil si wadah tersebut atau nama dari variabel tersebut, maka isinya akan dipanggil, akan bisa tampil sesuai dengan jenis datanya atau tipe data. Nah, di sini diasumsikan misalkan dicoba menggunakan nama variabelnya itu adalah bilangan bulat, isinya 13. Maka secara otomatis 13 ini akan bisa tampil bila mana si nama bilangan bulat dipanggil oleh si program. Nah, gimana caranya untuk mengetahui kalau memang isi variabel bisa diubah-ubah? Awal kita masukkan 13, nilai 13 dalam sebuah wadah tersebut. Nah, misalkan selanjutnya kita ingin memasukkan lagi nilai yang lain dalam wadah. Angkanya 70 misalkan. Di sini saya Bapak contohkan 70 dengan variabel yang sama, bilangan bulat atau nama yang sama di wadah bilangan bulat. Masukin 70. Nah, seperti itu. Nah, dalam wadah tadi karena dia sudah ada nilai yang awal tadi kita masukkan adalah angka 13, maka akan ada proses yang terjadi pada saat kita ingin masukkan nilai baru. Pada saat kita ingin masukkan 70 yang baru itu, maka angka 13 akan digantikan oleh angka yang baru. Tadi 70. Akhirnya seperti apa? Bahwa wadah tersebut kalau dipanggil lagi isinya bukan 13, tapi 70 karena kita sudah memasukkan data baru. Nah, data yang 13 itu hilang. Pak, kenapa nggak ditambah? Enggak, dia tidak akan otomatis menambah, dia hanya menghilangkan apa? Program tidak bisa berpikir seperti itu. Pada saat ada isi ditambahkan isi lain, maka dia akan bertambah jumlahnya, tidak. Beda dengan logika kita sebagai manusia. Kalau manusia secara otomatis kita tinggal tambahkan saja gitu kan. Tapi kalau ini beda. Pemrograman tuh harus kita langkahnya harus lebih detail. Kalau memang ada penjumlahan ya harus diberikan operator penjumlahan. Kalau memang tidak ada ya maka angka tersebut yang sebelumnya dimasukkan terus ada angka baru dimasukkan, maka dia tidak akan bisa menyimpan angka yang lalu. Dia akan menyimpan angka yang terbaru. Sesuai dengan teori. Kenapa bisa sesuai? Nah, karena apa?
Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dengan tipe tertentu yang isinya bisa diubah-ubah sesuai dengan tipenya. Setiap variabel hanya bisa menyimpan satu buah nilai. Nah, itulah variabel biasa hanya bisa menyimpan satu buah nilai. Makanya begitu Anda masukkan satu buah di awal 13, terus Anda masukkan lagi 17, 13 tidak akan bisa ditampilkan atau tidak akan bisa kita panggil kembali pada saat di program berikutnya. Dia akan hilang, tidak akan disimpan di penyimpanan memori sebuah program atau sebuah alat komputer. Yang disimpan nilai terbaru yang dimasukkan oleh kita. Nah, Pak, namanya nama, variabel itu kan ibaratnya nama bagi kita. Maka dia punya aturan, beda dengan kita atau dengan tidak bisa sembarangan. Kita mungkin nggak nama kita sembarangan. Pasti orang tua akan membutuhkan nama kita nama yang terbaik. Begitu pula variabel, dia mempunyai aturan dalam memberikan namanya. Apa saja aturan? Yang pertama harus diawali dengan karakter alfabet atau dia harus huruf baik kecil maupun besar, bebas. Diawali harus dengan itu. Tidak boleh diawali dengan simbol itu ya atau dengan apa namanya angka, itu tidak bisa. Tapi harus gunakan alfabet atau huruf A sampai Z. Silahkan itu digunakan untuk di awal nama variabel. Nah, berikutnya apa? Tidak boleh ada spasi atau nama variabel yang terdiri dari dua atau lebih kata. Artinya gini, misalkan variabel kita tuh tidak hanya A, B, C, D, E, tapi ada sebuah nama variabel. Misalkan namanya nama mahasiswa atau apa yang terdiri dari dua kata. Maka bila mana hal itu ingin diakui sebagai satu kesatuan, maka kita tidak boleh memberikan spasi di tengahnya antara nama dan mahasiswa. Kita harus menggunakan apa? Biasa umumnya itu menggunakan kode apa namanya simbol hubung atau underscore. Jadi nama underscore mahasiswa. Nah, itu baru dianggap oleh program itu satu kesatuan. Tapi kalau Anda tidak menggunakan underscore nama spasi mahasiswa, maka program akan hanya mengambil kata depannya saja sebagai variabelnya. Nama. Gitu. Sementara Anda mungkin punya banyak, dan nama mahasiswa, nama dosen, dan nama teman, dan nama yang lainnya. Kalau hanya diambil tidak Anda gunakan simbol penghubung atau tanda simbol underscore, maka dia akan terbaca nama semua. Walau Anda punya 5 atau 2 atau lebih dari satu yang nama variabelnya itu diawali dengan kata nama. Nah, makanya kita gunakan simbol penghubung underscore nama underscore mahasiswa, nama underscore dosen, nama underscore teman, nama underscore barang, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan keyword atau reserve yang ada sebagai nama variabel dalam bahasa C. Karena dalam bahasa C setiap file header, setiap file header itu memiliki keyword untuk dijalankan oleh program atau compiler. Compiler akan mengerti bahwa itu sebagai kata kunci dalam memproses. Maka tidak boleh misalkan stdio gitu, di sana ada scanf, printf, puts, gets. Nah, itu nama-nama tersebut tidak bisa Anda gunakan sebagai nama variabel. Misalnya di IOStream ada cin, cout, terus ada ndl. Nah, itu tidak boleh Anda gunakan sebagai sebuah nama variabel. Kenapa? Bila mana itu diberikan, maka dia akan dieksekusi oleh program, bukan sebagai variabel, tapi sebagai perintah yang harus dijalankan oleh program. Oke. Berikutnya, aturan dalam membuat variabel sudah. Sebelum Anda membuat nama variabel, maka harus tentukan dulu apa tipe datanya sebelum Anda memberikan nama variabel. Maka bentuk umumnya adalah tipe data,
terus nama variabel, baru kalau ada nilai variabel sama dengan nilai variabel. Kalau tidak cukup nama variabel terus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Nah, itulah cara penulisan dalam bahasa program. Berikutnya, variabel dan tipe data itu harus dideklarasikan lebih dulu sebelum Anda melakukan proses, sebelum Anda memberikan sebuah nilai dalam variabel. Tapi Anda harus deklarasikan dulu, tentukan apa tipe datanya, apa nama variabelnya, berapa nilainya. Nah, itu harus di awal pada saat Anda membuat program, awal sekali lah inisiasi atau deklarasi tipe data, variabel, dan nilai variabel. Nah, di sini ada lagi satu buah variabel namanya kalau Bapak menyebutnya sebagai variabel bentukan. Karena dia bentuknya variabel, bukan tipe data. Tipe data tidak bisa dibentuk. Paling bisa diubah dengan beberapa proses, beberapa header bisa mengubah tipe data dari integer ke float, tapi bentuknya hanya casting satu kali dan tidak bisa menjadi permanen. Nah, kalau di sini ada variabel bentukan. Variabel bentukan itu adalah dia bisa menerima beberapa tipe data dan beberapa nama variabel. Itu variabel bentukan. Di beberapa buku yang beredar tentang C++, pasti ada yang menyebutkan ini sebagai tipe data bentukan. Bapak tidak setuju. Kenapa? Tipe data tidak bisa kita ubah. Tapi kalau variabel kita bisa ubah, kita bisa bentuk. Kalau tipe data sudah pasti paten. Yang integer ya integer gitu. Floating point ya floating point, karakter tidak mungkin pada saat kita membentuk tipe data pertamanya integer, terus tiba-tiba tanpa ada proses yang digunakan yang melalui header itu tiba-tiba pada saat dipanggil jadi floating atau jadi pecahan. Itu tidak mungkin terjadi. Makanya Bapak lebih condong, lebih setuju bahwa ini sebagai variabel bentukan. Variabel bentukan adalah variabel yang berisi bermacam-macam tipe data di dalamnya, dan juga variabel bentukan dapat mengakses variabel yang di dalamnya secara individual melalui variabel bentukan dengan disertakan titik. Arti kata bahwa ada nama variabel yang kita bentuk dari beberapa variabel, kita kelompokkan, terus kita berikan dia sebuah alias. Misalkan kalau mahasiswa itu komponennya mahasiswa, misalkan kita membuat aliasnya. Kalau kita panggil mahasiswa, maka di dalamnya ada isi apa? Ada isi tipe data integer, name, tipe data floating point, IPK, misalkan, tipe data string, kelas, misalkan. Nah, itu tipe datanya macam-macam dalam satu buah variabel. Nah, ini disebut sebagai variabel bentukan. Kita bisa mengakses setiap variabel ini dengan tipe datanya melalui nama aliasnya. Nanti akan ketemu yang namanya struct. Nah, struct itulah bagi Bapak bukan tipe data bentukan, tapi dia sebagai variabel bentukan. Kenapa? Yang kita ambil itu variabelnya, yang kita kelompokkan menjadi berubah, tidak satu buah tipe data, satu buah nilai variabel, itu adalah variabelnya, bukan tipe data. Nah, itu Bapak lebih lebih setuju kalau itu disebut sebagai variabel bentukan. Tapi di luar sana di buku-buku banyak menyebut sebagai tipe data bentukan. Artinya apa? Akan membingungkan. Kalau tipe data bentukan berarti tipe datanya berubah dong, ya kan? Dari integer tiba-tiba jadi karakter, tiba-tiba jadi string, tiba-tiba jadi bulan. Sementara ini enggak. Itu tetap tipe datanya integer ya integer, cuma cara pengaksesannya dan beberapa tipe data dan beberapa nama variabel dikelompokkan menjadi satu, menjadi nama alias. Tadi seperti mahasiswa, itu komponennya apa? Jadi setiap kita panggil variabel nama mahasiswa, maka kita harus mengisi atau memanggil data elemen di dalamnya. Nah, itu yang menurut Bapak itu adalah sebuah variabel bentukan, bukan tipe data bentukan. Oke.
Nah, kita sudah belajar mengenal tentang namanya alat bantu, flowchart. Nah, dengan flowchart inilah bagaimana cara kita memberikan, karena apa? Setiap flowchart itu mempunyai simbol, notasi, bentuk yang berbeda-beda, tapi memiliki fungsi yang berbeda pula. Artinya apa? Udah bentuknya beda, pasti fungsinya beda. Pasti digunakan untuk kegiatan yang berbeda. Oke, contoh seperti ini. Deklarasi tipe data dan variabel dalam notasi flowchart. Yang pertama, deklarasi tipe data dan variabel. Contohnya integer bilangan bulat tadi, karena kita menggunakan nama variabelnya bilangan bulat. Ini sebagai contoh saja. Terus kita buat lagi ada float bilangan real. Terus ada lagi karakter alfabet. Itu sebutnya contoh saja, contoh sebuah variabel. Ada tipe datanya, ada nama variabel. Nah, terus setelah itu semua adalah cara mendeklarasikan tipe data dan variabel dalam editor code block. Nah, inilah cara mendeklarasikan sebuah variabel dan tipe data dalam nanti aplikasi code block. Nah, kita ingin tahu dalam notasi flowchart, pada saat kita mendeklarasikan sebuah tipe data dan variabel, apa bentuknya gitu ya. Nah, ada kenal yang seperti segi 6. Ini notasi deklarasi dan inisiasi. Inilah yang kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel dan tipe data variabel yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan misalkan. Nah, ingat dari kemarin tuh kalau kita ingin membuat flowchart atau membuat pseudocode, jangan lupa kaidah dalam membuat algoritma. Ada start, ada end, ada mulai, ada selesai. Maka walaupun Bapak hanya menjabar tentang ini, tapi Bapak harus biasakan. Maka diawali dengan notasi terminator sebagai notasi untuk memulai dan mengakhiri. Setelah itu apa? Gunakan anak panah sebagai row atau sebagai direction, arah. Setelah start ngapain? Setelah start kemana? Nah, itu kita gunakan. Nah, di sini tempatnya. Kalau kita sudah tahu nama variabelnya, terus notasinya kita paham, tinggal masukkan si nama variabel tersebut, masukkan ke notasi ini sebagai notasi deklarasi atau notasi inisiasi. Nah, bagaimana Pak kalau proses? Ya proses, Anda lihat lagi di materi berikutnya bahwa ada notasi proses. Untuk input output ya ada notasi input output. Untuk notasi apa namanya pemilihan ada notasi pemilihan decision misalnya sebagai notasi pemilihan bila mana pada saat logika penyelesaian algoritma membutuhkan pemilihan mana kalau benar arahnya kemana, kalau salah kemana, dengan melihat dari bentuk si notasinya dan arah panahnya. Oke, paham ya? Ini untuk deklarasi. Nah, kalau yang lainnya tinggal Anda masukkan saja sebetulnya. Yang penting awalnya tahan. Nah, kita coba dengan kasus sederhana. Bagaimana menampilkan angka yang telah dideklarasikan? Nah, kalau namanya angka, maka isinya yang pertama masih punya tipe data, punya nama variabel dan nilai variabel atau yang diisi dalam variabel. Angka misalkan itu namanya angka. Kita seperti apa berpikirnya? Pertama mulai, ya kan pasti tetapkan angka karena Bapak ambil bukan angka berarti angka arti kata bahwa karena kita ingin menampilkan angka, Bapak gunakan itu sebagai rujukan untuk membuat sebuah variabel angka, nama nilainya 12 gitu ya. Setelah itu kita dari tetapkan baru kita panggil ke si variabel angka itu, kita panggil berapa isinya. Nah, dalam logika kita ya harus sudah terpikir kalau saya hanya menetapkan terus memanggil yang ditetapkan,
Tidak ada proses yang tersirat selain proses dia mengambil nilai variabel tersebut dan menampilkan nilainya. Beda dengan misalkan Anda nanti ada keterlibatan antara variabel nilai dengan operator aritmetika, relasional, dan yang lainnya. Nah, itu Anda harus disampaikan bagaimana proses. Setelah itu selesai. Nah, pemikiran ini harus kita miliki runut, langkahnya runut. Jadi jangan sampai terbolak-balik agar kita jelas pada saat nanti kita ingin menyusun memindahkan ke bentuk notasi flowchart. Setelah notasi flowchart kita ingin membentuk ke procedure code atau kode semu. Dari kode semu baru kita bisa bentuk bagaimana sintaknya berdasarkan kode semu yang sudah kita buat. Oke, bentuk flowchartnya pertama mulai atau start. Setelah itu apa? Karena dia deklarasi, deklarasikan. Karena tadi diketahui ada tetapkan angka sama dengan 2 itu jadikan sebagai variabel yang harus dideklarasikan. Nama variabelnya dan angkanya berapa. Nah, setelah itu apa? Karena hanya menampilkan saja, maka langsung proses. Nah, proses ini tidak terlihat. Karena apa? Tidak ada operan di sana. Tidak ada notasi operasi yang diterapkan. Hanya memanggil apa yang kita tetapkan. Tapi sebetulnya ada proses dalamnya. Cuma tidak terlihat oleh kita. Maka setelah itu, nah ini, cetak angka. Lihat notasi Bapak jabarkan ini biar terlihat mana pada saat notasi cetak, mana notasi prosesnya kosong di sini karena tapi ada proses sebetulnya. Tidak mungkin tidak ada proses, cuma tidak tergambar oleh kita bagaimana. Karena di algoritma ini yang dimaksudkan proses adalah proses pencarian nilai, proses pembandingan, proses yang lainnya itu disebut proses. Tapi kalau yang studi kasus seperti ini tetap ada proses, cuma kita tidak bisa gambarkan implisit di dalam dia sebelum dia mencetak pasti ada proses pemanggilan oleh si compiler terhadap variabel yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Oke, bagaimana mengambil angka yang telah dideklarasikan? Nah, seperti tadi ya. Nah, ini adalah bentuknya. Sekarang kita coba ke pseudocode seperti apa. Pertama, ke start. Kedua, ingat untuk notasi deklarasi, maka kata atau perintah dalam kode semuanya adalah baca. Kalau dia hanya dideklarasikan, tapi kalau ternyata dia ada memasukkan, gitu ya, di langkah berikut, maka ada kata masukkan angka, misalkan, atau masukkan nilai. Itu tergantung nanti. Berikutnya, cetak angka. Berarti kalau notasi cetak, maka kata di pseudocode pun sama, cetak angka. Hanya membedakan adalah pemberian notasi yang dibutuhkan untuk mengetahui, memperjelas bahwa si 12 diberikan nilainya ke yang namanya variabel angka. Pada saat cetak, apa yang dicetak variabel angka? Berapa isinya? 12. Setelah itu selesai. Sekarang kita lihat skrip programnya seperti apa pada saat kita punya kasus seperti ini. Yang pertama adalah apa? Header file. Itu penting header file, karena tanpa header file maka sebuah deklarasi, sebuah aplikasi atau sebuah proses tidak akan dijalankan. Karena apa? Compiler hanya mengetahui apa nih, apa header file, apa library-nya. Kalau dia sudah tahu, maka dia akan apa namanya, eksekusi itu berdasarkan library yang bisa diterima, dikenali oleh si compiler. Karena kita menggunakan library atau pustaka IOStream, maka seluruh perintah dalam IOStream bisa kita gunakan di script ini. Nah, setelah itu jangan lupa ada namanya main program. Main program adalah program utama. Dia adalah program yang akan dijalankan oleh compiler.
dia tidak akan menjalankan program lain selain main program. Makanya biasa main program itu satu, agar tidak rancu, dibuatlah satu, agar kita tahu bahwa yang dilakukan adalah dalam main program. Nah, setelah itu datang dari kurung kurawal buka, baru kita masukkan apa perintahnya, bagaimana deklarasinya. Kalau tadi deklarasi dulu ya, di awal kan kita menentukan file header-nya, kita menentukan nama nama programnya, atau kita sebut sebagai main program, maka dianggapnya sebagai program utama dari oleh compiler yang untuk segera dieksekusi. Setelah angka langsung. Nah, cout angka. Kenapa cout? Karena kita menggunakan library atau library itu pustaka IOStream. Nah, pustaka IOStream cout itu sebagai keyword atau sebagai perintah untuk menampilkan, baik itu menampilkan statement, menampilkan setiap kata atau string, atau menampilkan nilai dari variabel yang kita panggil. Ini maksudnya kita menggunakan variabel, nama variabel. Kita bisa panggil melalui perintah cout. Kalau kita tidak berikan nama variabelnya, cout tidak bisa memanggil. Walaupun kita tahu nilainya 12. Hilangkan angkanya, hanya cukup in 12 titik koma, maka begitu Anda compile terjadi error dan tidak bisa mengerti. Kenapa? Tidak hanya ada jenis tapi tidak punya nama. Hanya cout ini kita panggil hanya namanya saja. Isinya kita sudah terap karena dia akan memanggil isinya, menampilkan isi. Nah, berikutnya tutup. Nah, untuk bahasa pemrograman itu dua scope ini, buka kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, apapun yang ada di dalamnya itu yang akan dieksekusi lebih dulu. Dia tidak lagi mengeksekusi yang lain. Cukup di dalam dua scope ini. Dua scope. Scope pertama adalah kurung kurawal buka, terus sampai kurung kurawal tutup. Nah, di dalam dua rentang itulah compiler akan mengcompile atau memanggil atau mengeksekusi apa yang diperintahkan oleh si sintaks. Itu ya. Selanjutnya nih, nah kalau tadi kasus sederhana sekali ya, mungkin nggak terlihat seperti apa. Nah, kita coba lihat studi kasus dalam bahasa pemrograman. Contoh kasusnya gini. Contoh kasusnya. Bagaimana membuat konversi mata uang dolar AS ke dalam euro jika kita mempunyai uang dolar sebanyak 123 dolar? Kita ingin mengubah atau mengetahui nilai 123 dolar itu pada saat kita konversi ke euro itu berapa nilainya? Apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar? Nah, ini salah satu contoh. Kita lihat apa yang harus kita lakukan pada saat kita menemui soal sederhana seperti ini. Yang pertama tadi analisis awal Bapak sudah sebutkan bahwa kita punya 123 dolar, kita ingin mengkonversikan ke bentuk mata uang euro, maka kita harus tahu bagaimana menentukan bahwa mata uang yang kita konversikan itu punya standar bakunya. Berapa nilai per satuannya? Nah, kita cari. Kita mencari referensi berapa harga 1 dolar dalam euro. Arti kata bahwa untuk mengetahui berapa nilai euro sebanyak 123 dolar, kita harus tahu satuannya dulu. Satuannya berapa? 1 dolar itu berapa euro. Kita cari, akhirnya kita ketemu nih. Misalkan kita ketahui bahwa 1 dolar itu sama dengan 0,86 euro. Jadi 1 dolar itu tidak sampai 1 di mata uang euro. Baru kita tahu, oh kalau 1 dolar 0,8, maka kita tahu nih, tinggal kita apa? Tinggal kita kali. Melibatkan operator aritmetika, pengkalian, perkalian. Nilai tersebut kita kali dengan nilai rujukan, yaitu 0,8. Kita coba.
ya, bahwa setelah kita lakukan proses, kita tahu jumlah $123, begitu kita konversi ke bentuk mata uang euro, dia akan berubah nilainya menjadi 105,78 euro. Nah, inilah yang kita harus bisa pahami bagaimana mengkonstruksi atau menyusun uh, langkah pada saat kita menyelesaikan masalah. Jadi itu dulu, itu penting buat Anda pada saat melihat studi kasus, maka Anda harus melihat melogikakan dulu seperti apa yang mau saya cari, apa yang diketahui, bagaimana cara mengetahuinya. Ya. Setelah itu apa? Tampilkan ke layar hasil konversi tersebut. Maka pada saat kita memasukkan nilai 123, berharap bahwa nanti hasil keluarannya adalah 105,78 euro. Nah, itu sebagai jumlah hasil konversi dari mata uang dolar yang berjumlah $123 ke dalam mata uang euro. Oke, kalau kita sudah bisa menganalisis ini, sebetulnya lebih mudah. Di sini Bapak coba specific code. Nanti kalian coba bagaimana flowchart. Specific code-nya apa? Kita lihat. Kalau yang sudah terbiasa langsung specific code-nya bisa. Tapi kalau yang belum biasa, silahkan nanti harus menggunakan flowchart dulu. Tapi di sini Bapak pakai cara cepat dulu. Specific code. Specific code adalah kode kesemu. Yang pertama apa? Mulai. Kan ingat ada karena algoritma itu ada mulai dan berhenti. Karena kita tahu ada yang diketahui, nih kita punya nilai terhadap sebuah variabel misalkan, karena ini sebagai nilainya 123, nah, kita berikan baca dolar berapa milik kita. Nah, di sini seolah-olah milik kita. Nah, berikan ini bentuknya. Di sini adalah perintahnya, di sini adalah variabelnya. Apa yang harus diperintahkan? Apa yang harus dibaca? Baca ini. Berapa nilai? Dia untuk membaca apa? Membaca isi dari si dolar. Isi dolar jadi 123. Nah, berikutnya kita ingin baca euro. Nah, karena kita sudah tahu konversi setiap $1 itu 0,86 euro, maka kita bisa berikan bahwa karena nanti akan ada proses perkalian, maka kita bisa baca euro bahwa 0,86 adalah akan diberikan ke variabel bernama euro. Nah, bagaimana mengetahui hasilnya? Di situ kelihatan bahwa kita membuat operasi perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan bilangan lain. Nah, di sini ada baca nilai kita tambahkan. Kenapa? Kalau di sini tidak terlihat bahwa kita cukup kali ini hasilnya ini. Tapi kalau dalam pemrograman Anda harus siapkan juga. Tidak hanya si dolar dan euro, tiba-tiba hasilnya bisa keluar euro, nggak bisa. Anda buatkan juga variabel untuk menampung hasil operasi yang ada di program itu. Agar pada saat dipanggil spesifik, manggilnya langsung hasilnya. Berapa hasilnya? Berdasarkan hasil perkalian dan konversi dari dolar ke euro. Prosesnya bagaimana? Kita tahu nih rumusnya, rumus dasarnya bahwa untuk mengetahui nilai euro kita butuh mengkalikan $123 dikali 0,086. Dari mana? Ini kita tahu dari hasil kita mencari bahwa $1 sama dengan 0,6 euro. Setelah itu masukkan ke proses ini. Seperti ini. Kenapa? Dia kalau di sini tidak terlihat ya, di logika analisa awal nggak kelihatan bahwa kita butuh variabel baru. Tapi kalau di pemrograman kita harus membuat sebuah variabel baru untuk menampung dua angka ini dioperasikan menggunakan operator perkalian. Maka hasil dari pengolahan ini akan diberikan ke variabel yang namanya nilai euro. Setelah itu apa? Kita ingin mencetak berapa sebetulnya hasil dari konversi dari mata uang dolar ke mata uang euro. Nah, cetak hasil. Nah, yang dipanggil adalah variabel akhir, bukan variabel dolar dan euro, tapi variabel yang ini, nilai euro. Kenapa? Nah, di awal dia kosong.
kita siapkan untuk menampung hasil perkalian dua buah bilangan ini. Nah, kita ilustrasikan juga di sini apa yang kita lakukan, mana yang kita cek, mana yang akan kita tampilkan. Hanya dipanggillah si variabel namanya nilai euro, conditional nilai euro. Kalian bisa panggil nilai euro. Berapa nilainya? Berdasarkan proses ini, perkalian antara dolar dan euro. Setelah itu selesai. Nah, inilah prosedur code-nya. Pada saat kita ingin membuat sebuah program, alangkah baiknya Anda ada analisis awal logika Anda, terus Anda sematkan dalam sebuah flowchart. Setelah itu Anda ubah ke bentuk tersebut. Nah, apakah dengan cukup seperti ini program bisa mengeksekusi? Belum. Program belum bisa mengeksekusi. Karena apa? Tidak ada eh, apa namanya kata baca bisa dieksekusi di bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu punya karakteristik masing-masing, punya caranya masing-masing untuk mendeklarasikan sebuah tempat isi nilai. Ini tuh belum bisa diproses ya, belum bisa diproses menjadi sebuah keluaran dalam program. Ini hanya sebuah pemetaan saja dalam kita menyelesaikan permasalahan menggunakan algoritma. Itulah kira-kira yang bisa Anda dapatkan di maka untuk selanjutnya mungkin uh, bagaimana Anda menerjemahkan periskop ini ke dalam bentuk flowchart agar lebih mudah dimengerti. Ini karena Bapak sudah terbiasa gitu ya. Jadi nggak perlu lagi tipe apa flowchart. Sebetulnya masih masih bisa kita gunakan. Ya, jadi tinggal nanti Anda tolong dibuat bagaimana flowchart-nya untuk studi kasus ini. Itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga Anda juga bisa memahami materinya. Eh, untuk berikutnya mungkin akan ada yang namanya kuis. Sifatnya itu adalah objektif. Jadi ada soal dan jawaban nilai. Nah, itu akan bisa Anda gunakan untuk mengumpulkan nilai di materi kedua ini, materi ketiga kali ini, agar Anda punya pengumpulan nilai dan uh, pada saat Anda menjawab, itu pasti ada Anda mendapatkan nilainya. Nah, kemungkinan Bapak akan memberikan kesempatan pada Anda untuk menjawabnya dengan 3 kali Anda melakukan percobaan. Setelah dirasa bahwa hasil yang Anda dapatkan itu baik, maka Anda boleh submit. Nah, batas waktunya sebetulnya eh, apa namanya? Kuis ini akan dibuka dalam waktu 1 hari 24 jam. Dan Anda bisa mengerjakan bukan bukan selama berapa jam mengerjakan, tidak. Mengerjakannya paling hanya 10 menit atau 30 menit. Tapi ini bisa diakses oleh setiap mahasiswa selama 24 jam. Begitu Anda start quiz, maka akan terhitung mundur menitnya dalam menjawab. Mungkin hanya 10 menit, atau mungkin 30 menit kelamaan karena kayaknya gampang, mungkin 10 menit. Nah, walaupun misalkan Anda sudah melakukannya 10 menit, Anda selesai, Anda submit, maka Anda tidak bisa buka lagi. Karena apa? Bapak sudah berikan 3 kali kesempatan sebelum Anda submit. Tapi kalau Anda sudah submit, maka Anda tidak bisa mengulang proses menjawab dari si kuis tersebut. Itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan di hari Rabu tanggal 13 Oktober kali ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan Anda. Semoga bisa memberikan materi yang cukup untuk Anda di pertemuan ketiga ini. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.